Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini pasti luar biasa. Amin. Selama seminggu ini, selama hidup kita rasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Kita rasakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita datang di hadiratnya. Kita rasakan kasih-Nya, kita rasakan jamaahnya, kita rindukan Dia, Roh Kudus yang memenuhi hati dan hidup kita. Amin. Ya, mari Roh Kudus, Kau yang datang, Kau yang mengalir di tempat ini, ya Roh Kudus, memenuhi hati dan hidup kami. Saat kita menyembah Dia, Roh-Nya bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Amin, amin. Saat ku
saat kita menyembah. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan, kami percaya. Saat ku memujimu, Kau yang bertata atas pujian kami pagi hari ini, Yesus. di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, buka hatimu, angkat suaramu. Ya Rabatakarama Papa Patakarayara. Percaya Dia hadir di tempat ini. Saat kita memuji dan menyembah Dia, Dia bertahta atas pujian kita. Percaya, percaya. Saat Dia hadir, Dia membawa semua yang terbaik. Saat Dia hadir, Dia akan hilangkan ketakutanmu. Dia akan hilangkan kekhawatiranmu. Dia akan hilangkan kelemahanmu. Dia akan ganti dengan sukacita. Dia akan ganti dengan damainya ya. Dia sungguh mengasihimu saudara. Ya Ramashikina Takarabashikin. Rindukan Dia, sembah Dia. Dia Allah yang dekat dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta atas pujian kami. Engkau bertahta atas penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau bertahta, Engkau curahkan semua yang terbaik yang dari sorga buat kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami diberi kekuatan yang baru. Kami diberi kesegaran yang baru. Kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami. Untuk kami terus melangkah Tuhan bersama dengan Engkau Yesus. Allah sumber kemenangan kami. Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Kemenangan terjadi di gereja ini. Kemenangan terjadi di hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami siap Tuhan untuk lebih dalam lagi memuji-Mu, menyembah-Mu, memberi yang terbaik dari hidup kami, dari hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Roh-Mu yang bekerja, mari Roh-Mu Kau yang curahkan di tempat ini, memenuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan setiap kita yang percaya bahwa Roh-Nya tercurah saat ini, memenuhi kami, memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan amin bersama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Roh tercurah dari surga, maka kita akan bersukacita. Kita akan diberi kekuatan. Kita akan diberi kemenangan. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu
tangan dengan sebelah kita, dengan pasangan kita. Mari kita gandengan tangan. Saat kita bergandengan tangan, roh Tuhan tercurah. Dan gereja kita, kami percaya, gereja kita akan disatukan oleh Tuhan. Amin. Saat rohnya tercurah, gereja pasti dibangkitkan, gereja pasti diberi kemenangan. Amin. Mari bergandengan tangan Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Gandengan tangan. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami mau bergandeng tangan Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengakui bahwa Yesus Tuhan. tercurah dari surga. Tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Kita percaya bahwa saat Roh Kudus ada dalam kita mendapatkan kuasa yang luar biasa dalam Tuhan dan dijadikan pemenang. Amin, Bapak Ibu semuanya. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa
kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh sama-sama membuka hati biar benih firman itu bisa ditaburkan di dalam setiap hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami membuka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya boleh minta sekali lagi jemaat boleh bangkit berdiri, kita sambut Tuhan. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, haleluya, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami membuka hati kami untuk karya Roh Kudus terjadi di dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kami sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kami, sebab tanpa tuntunan Roh Kudus, hidup kami akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebab itu Bapa, mari kuasai hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan untuk kami datang memuji menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu, dan kami buka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Ya, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, satu hal yang menurut saya ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kita ketahui supaya kita bisa menjadi umat Tuhan yang selalu bersiap-siap. Hari ini atau pagi ini saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Saudara, mari kita akan baca di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-34 sampai 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Demikian bunyinya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia atau hari Tuhan akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara, kita akan menemukan istilah hari Tuhan
itu dicatat baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan ini bukan 1-2 kali saudara, tetapi mungkin puluhan kali Alkitab mencatat tentang hari Tuhan. Nah, dalam ayat tadi dikatakan saudara bahwa hari Tuhan ini akan menimpa semua orang. Artinya tidak terkecuali saudara, siapapun dan apapun keadaan kita, suatu saat hari Tuhan ini akan terjadi dan menimpa kita. Nah, tetapi saudara, ketika hari Tuhan ini menimpa manusia, maka ada 2 dampak yang bisa terjadi kepada orang yang mengalami hari Tuhan. Apa 2 dampak itu saudara? Yang pertama, hari Tuhan itu saudara akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Atau akan menjadi sebuah tekanan jerat di dalam hidupnya. Sehingga dia mungkin akan mengalami ketakutan yang sangat pada saat hari Tuhan ini tiba. Nah, siapa saudara yang akan mengalami keadaan seperti ini saudara? Alkitab mengatakan saudara, orang-orang yang akan merasakan hari Tuhan itu sebagai suatu jerat adalah orang-orang yang hidupnya duniawi. Orang-orang yang hidupnya syarat dengan pesta pora, orang yang hidupnya syarat dengan kepentingan-kepentingan dunia, artinya orang-orang yang tidak peduli akan Tuhan. Ketika hari Tuhan itu tiba dan menimpa orang tersebut, ayat ini berkata hari Tuhan itu akan seperti suatu jerat. Nah, saudaraku yang kekasih, saat-saat ini kita melihat banyak orang yang hidupnya sangat duniawi. Ya, orang yang hidupnya sangat duniawi artinya tidak terlalu mementingkan Tuhan. Yang penting cari duit, yang penting cari kesenangan dunia, soal Tuhan itu urusan nanti saudara. Kalau konsep berpikir kita seperti itu saudara, ketika hari Tuhan itu tiba kepada orang yang seperti ini, maka hari Tuhan itu akan jadi suatu jerat. Saudara, menurut saudara, hamba Tuhan itu bisa duniawi enggak? Bisa enggak Pak Daniel? Hamba Tuhan duniawi. Bisa? Setuju saudara, hamba Tuhan bisa duniawi? Setuju ya? Kalau apa? Hamba Tuhan itu menjadi duniawi itu kalau apa saudara? Kalau punya gedung besar, punya mobil, tidak salah kita punya mobil. Tidak salah gereja punya gedung yang besar. Tidak salah kalau gereja punya perlengkapan yang bagus-bagus. Tetapi hidup duniawi atau tidak seorang hamba Tuhan itu ada di sini dan di sininya saudara. Kalau orientasinya itu selalu sebetulnya dia cari kekayaan atau cari uang bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak peduli saudara orang itu hamba Tuhan yang duniawi. Nah, jadi sekalipun hamba Tuhan saudara, sangat mungkin sekali ketika hari Tuhan itu datang, itu jadi suatu jerat. Jadi sebuah tekanan yang mengerikan. Kenapa? Sebab ternyata hamba Tuhan itu tidak hidup rohani di hadapan Tuhan. Jadi saudara perhatikan, ketika hari Tuhan itu terjadi atau menimpa orang, dampak yang pertama yang bisa terjadi adalah hari Tuhan itu menjadi suatu jerat. Nah, yang kedua, saudara, dampak yang bisa terjadi kepada seseorang ketika mengalami atau ditimpa hari Tuhan itu akan menjadi hari yang penuh sukacita. Siapa yang akan mengalami hal yang seperti ini saudara, yang akan menjadi sukacita ketika hari Tuhan itu menimpa adalah orang-orang yang selalu siap dan berjaga-jaga.
Kenapa ini menjadi hal yang menyukakan, saudara? Sebab kita tahu bahwa Tuhan yang kita cintai itu datang, dan saat kita berjumpa dengannya itu menjadi kegembiraan tersendiri. Saudara, banyak orang saat ini kalau mendengar akhir zaman itu bukan senang, tapi takut. Saudara senang gak kalau mendengar akhir zaman atau takut? Kalau kita belajar akhir zaman, saudara, sebetulnya itu sedang membahas Tuhan segera datang. Kalau kita mencintai Tuhan kita, tentu kita akan sambut dengan sukacita kedatangan Tuhan, bukan ketakutan. Tetapi selama ini, saudara, banyak orang kalau mendengar berita akhir zaman, orang berkata, ih takut. Saudara, ini pertanda orang yang seperti ini adalah orang yang tidak siap dan berjaga-jaga. Nah, saudara, dua dampak ini bisa terjadi kepada semua orang. Dan ingat baik-baik, Alkitab tadi katakan, saudara, bahwa hari Tuhan ini akan menimpa semua orang. Jadi tidak ada yang luput. Semua akan ditimpa hari Tuhan, saudara. Pertanyaannya begini, saudara. Sebetulnya hari Tuhan itu apa sih? Sebetulnya makna hari Tuhan itu apa? Saudara, saya sudah mempelajari dan saya menemukan sedikitnya itu ada 6 pengertian hari Tuhan. Tetapi pagi ini, saudara, karena waktu, kita akan belajar satu saja makna hari Tuhan. Apa, saudara? Mari kita lihat, saudara. Yang akan kita pelajari adalah hari Tuhan adalah hari penghukuman. Salah satu makna dari hari Tuhan yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah hari Tuhan itu adalah hari penghukuman. Mari kita baca, saudara, di dalam Maleakhi 4 ayat 1 dan 2. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Ini hari Tuhan, saudara. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-1 ini ada kalimat, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar, saudara. Kalimat ini, saudara, menyatakan kepada kita bahwa hari Tuhan yang datang itu adalah hari penghukuman. Mungkin kita bertanya begini, saudara, kenapa sih ada hukuman Tuhan? Saudara, kita lihat alasannya kenapa harus ada penghukuman, saudara. Yang pertama, saudara, kenapa harus ada penghukuman? Sebab penghukuman itu menyatakan keadilan Tuhan. Artinya, saudara, tidak ada pelanggaran yang dibiarkan. Tuhan itu adil. Kalau saudara kadang-kadang merasa iri melihat orang jahat seperti hidupnya enak. Enggak. Pada waktu Tuhan, saudara, setiap kesalahan itu pasti ada hukumannya. Kenapa, saudara? Sebab Tuhan itu adil. Nah, coba perhatikan ayat ini, saudara. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Jadi, saudaraku yang kekasih, hukuman Tuhan itu menunjukkan kepada kita
Tuhan itu adil. Dan catat baik-baik saudara, tidak ada orang istimewa di hadapan Tuhan. Kalau berbicara tentang keadilan Tuhan, tidak ada orang istimewa. Semua pelanggaran karena Tuhan kita itu adil, pasti akan mendapatkan penghukuman. Jadi kenapa harus ada hukuman saudara? Sebab Tuhan kita itu adil. Tuhan kita itu adil saudara. Yang kedua, kenapa harus ada penghukuman saudara? Sebab Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata begini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara, alasan yang kedua kenapa harus ada penghukuman, sebab Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Beberapa waktu yang lalu saudara, ada seorang mu'alaf. Sebetulnya ini orang asalnya Kristen, suka khotbah dalam gereja, tetapi entah dapat wangsit dari mana saudara, lalu kemudian berpindah agama. Nah setelah dia berpindah agama, dia seringkali saudara membuat postingan di YouTube. Dan selalu atau rata-rata isinya itu nyerang kepercayaannya yang lama. Sampai suatu saat saudara orang ini dengan pongahnya dia menantang. Dan dia berkata, saya akan kentuti Alkitab. Saya akan duduki Alkitab. Coba. Dia berkata gini saudara, coba. Dalam 1 bulan saya mati enggak? Tuhan Yesus marah enggak? Dia nantang seperti itu saudara. Menurut saudara, kalau Tuhan ditantang begitu saudara, Tuhan tertantang enggak? Halo? Menurut saudara kalau Tuhan ditantang begitu, Tuhan merasa tertantang enggak? Langsung ingin menunjukkan kehebatannya begitu. Saudara perhatikan ya, jawabannya itu iya dan tidak. Bisa ya Tuhan tertantang, bisa juga tidak. Artinya kalau tidak saudara, Tuhan masa bodoh orang mau ngomong apapun, dia biarkan. Tetapi kali ini saudara, Tuhan itu tidak menjawab tidak. Dan dia tertantang. Belum saudara 1 bulan, tiba-tiba dia terkapar. Tidak bisa bangun, dijenguk oleh kawannya yang juga mu'alaf. Dia tanya, mana Alkitab yang engkau kentuti? Lalu ditunjuk, ternyata cuma sampulnya saja, bisa saja sudah dikeluarkan Alkitabnya. Dalam keadaan seperti itu dia juga masih saudara ngomong, kalau amanat agung tidak dicabut, maka radikalisme atau terorisme itu akan tetap ada. Seolah-olah saudara yang menyebabkan munculnya radikalisme itu adalah amanat agung. Nah saudaraku yang kekasih, orang tersebut sepertinya menantang Tuhan. Dan ternyata jawaban Tuhan, aku tidak bisa dipermainkan. Saudara perhatikan, ini keyakinan saya, peristiwa-peristiwa yang seperti ini kemungkinan akan semakin banyak terjadi. Di mana Tuhan yang sudah terlalu banyak dihujat, terlalu banyak dipermainkan, dia akan menyatakan diri kepada manusia. Kalau aku tidak bisa dipermainkan. Makanya ayat tadi berkata jangan sesat.
Tuhan tidak bisa dipermainkan, saudara. Makanya ada hukuman Tuhan. Kenapa, saudara? Sebab Tuhan gak bisa dipermainkan. Itu alasan yang kedua, saudara. Lalu kemudian alasan yang ketiga, kenapa ada penghukuman? Sebab Tuhan itu tidak bisa mentolerir dosa. Masih ayat yang sama dikatakan demikian, saudara. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Perhatikan kalimat ini. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi dari ayat ini jelas sekali, saudara. Orang kalau menabur sesuatu yang tidak baik, maka dia akan menuai sesuatu yang tidak baik. Sebetulnya ungkapan ini sama dengan kalimat Tuhan itu tidak bisa mentolerir dosa. Artinya saudara, tidak ada dosa yang dibiarkan, enggak ada. Semua kesalahan, semua pelanggaran, semua dosa itu ada konsekuensi. Dan itu menunjukkan, saudara, Tuhan itu tidak mentolerir dosa. Jadi perhatikan baik-baik, saudara, tentang hari Tuhan ini, saudara. Jadi hari Tuhan itu berbicara tentang hari penghukuman. Nah, saudara lihat, ada dua waktu atau dua tempat penghukuman terjadi. Ya, ada dua waktu. Kalau waktu itu berarti saat ini dan nanti. Tetapi kalau bicara soal tempat, saudara, maka yang pertama, saudara, tempat Tuhan menghukum itu adalah di dunia. Ini yang pertama, saudara, Tuhan itu menghukum tidak nanti, tetapi saat ini di dunia, saudara. Dan kalau kita dihukum Tuhan karena kita melakukan sebuah kesalahan di dunia, saudara, itu masih mending. Karena hukuman Tuhan itu akan mengingatkan kita supaya kita bertobat, saudara. Tapi kalau Tuhan menghukumnya nanti, wah ini sudah tidak ada kesempatan memperbaiki diri, saudara. Nah, saudara, apa wujud hukuman yang Tuhan bisa nyatakan di dunia ini? Misalnya ini, saudara, ini contoh ya. Misalnya, saudara, bangkrut. Saudara dengarkan, tidak semua kebangkrutan itu dihukum Tuhan. Tidak. Bisa juga Tuhan itu mungkin sedang mempersiapkan berkat yang besar tapi harus melewati itu dulu. Tuhan sedang mendidik. Tapi kebangkrutan juga, saudara, bisa merupakan hukuman Tuhan. Kenapa, saudara, orang dihukum Tuhan sampai bangkrut, saudara? Mungkin penyebabnya yang pertama, cara dia berbisnis itu enggak benar. Banyak penyimpangan, saudara. Bisa. Kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini, saudara, maka Tuhan bisa membuat usaha kita bangkrut supaya setelah bangkrut kita menata bisnis kita dengan lebih baik lagi. Bisa, saudara. Atau, saudara, kenapa Tuhan izinkan bangkrut, saudara? Dengarkan ini. Alasan yang kedua bisa disebabkan karena seringkali karena kesibukan usaha saudara tinggalkan Tuhan. Yang pertama mungkin karena caranya seringkali tidak benar. Yang kedua seringkali kita terlalu mementingkan usaha kita, pekerjaan kita, toko kita. Dan Tuhan sering disingkirkan. Saudara, Tuhan itu cinta kita. Apa yang menghalangi kita datang kepadanya bisa Tuhan hancurkan. Jadi kebangkrutan ini, saudara, ini bisa merupakan hukuman Tuhan. Bisa, walaupun tidak semua kebangkrutan itu adalah hukuman Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, gereja bisa bangkrut enggak? Perusahaan bisa bangkrut, saudara.
Gereja bisa bangkrut enggak? Kalau apa? Gereja bisa bangkrut menurut saudara? Kalau apa gereja bangkrut? Gereja bangkrut itu kalau bubar. Kalau dijual gerejanya misalnya saudara, di Eropa banyak gereja-gereja besar, gereja-gereja bagus. Sekarang jadi museum, bahkan ada yang dibeli oleh sepupu kita dan sekarang jadi masjid. Kenapa gereja bisa bangkrut? Karena tidak ada Tuhankah di sana? Bisa jadi yang menyebabkan seperti itu pengelolanya, hamba Tuhannya saudara. Jadi perhatikan saudara, kebangkrutan itu bisa menjadi hukuman Tuhan. Kalau ada di antara saudara saat ini, maaf, mungkin setelah COVID usaha saudara menurun. Coba koreksi. Ini hukuman Tuhan ataukah didikan Tuhan? Coba koreksi saudara. Kalau usaha kita setelah COVID ini menurun drastis. Bahkan ketika saudara biarkan makin menurun dan hampir mencapai kebangkrutan. Jangan-jangan saudara Tuhan sedang menghukum kita. Dan kalau Tuhan menghukum kita lewat kebangkrutan itu saudara, yang harus kita lakukan cepat bertobat. Cepat bertobat, minta ampun, itu solusinya saudara. Jadi saudara, kalau kita ini bangkrut, ini hukuman Tuhan di dunia, tapi ini masih mending. Daripada dihukum nanti saudara, mending di dunia ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Bisa juga saudara, orang itu dihukum Tuhan di dunia dengan cara ini. Sakit gak sembuh-sembuh. Tidak semua sakit itu hukuman, tidak. Tapi sakit bisa jadi hukuman. Mungkin saudara merasa tidak ada penyakit tapi kok rasanya sakit terus. Jangan-jangan Tuhan sedang mendidik, sedang menghukum kita saudara. Jadi ada sakit yang merupakan hukuman. Bisa Tuhan lakukan itu saudara. Jadi ini harus terus menerus kita mengoreksi diri saudara. Hukuman Tuhan juga bisa berupa ini saudara. Bencana. Tuhan marah kepada manusia. Lalu Tuhan turunkan bencana alam yang mengerikan. Saudara, saya baru mengerti ketika saya ini berkunjung ke anak saya di Sukabumi. Lalu besan saya bercerita tentang gempa yang di Cianjur. Gempanya tidak terlalu besar sebetulnya kalau kita lihat angkanya. Cuma 5,6 kalau tidak salah. Tapi saudara, kerusakannya itu luar biasa. Luar biasa. Nah besan saya tuh bercerita gini, gempa Cianjur itu gempanya begini. Bukan begini saudara, gempa itu ada dua. Gempa yang goyang begini saudara. Gempa yang gini. Bukan goyang tapi ke atas ke bawah begini saudara. Gempa Cianjur itu katanya begini. Makanya kerusakannya lebih tinggi daripada gempa goyang. Dan selidik punya selidik katanya saudara. Tempat yang paling parah yang kena gempa itu saudara. Itu adalah tempat orang-orang yang suka kawin kontrak. Kawin kontrak dengan orang-orang asing. Selama orang asing itu bekerja di Indonesia, setelah selesai kerjaannya pulang ke negaranya sudah tidak ada ikatan. Dan kawin yang begini saudara itu adalah kawin yang betul-betul menginjak-injak nilai kesakralan keluarga. Tuhan gak bisa biarkan yang begini saudara. Dan Tuhan bisa turunkan hukuman. Untuk menyadarkan orang-orang yang dihukum itu. Dan ketika setelah itu saudara terjadi gempa di Turki saudara. Saudara tahu Turki itu dulu adalah Kristen.
7 gereja yang ada di dalam kitab Wahyu itu saudara adanya di Turki. Tapi sekarang saudara Turki itu hampir 100%. Walaupun tidak persis. Bukan Kristen lagi. Saudara tahu kitab Wahyu dalam jemaat Pergamus katakan tahta iblis adanya di Turki. Ini kalau dibahas menarik saudara. Tahta iblis itu bukan di neraka. Menurut saudara penguasa neraka siapa? Menurut saudara penguasa neraka siapa? Pak Daniel? Lucifer? Bukan. Penguasa neraka itu Tuhan. Lucifer itu makhluk yang akan dihukum Tuhan di sana. Tahta iblis itu adanya di Pergamus saudara. Pergamus itu sebuah kota yang ada di Turki. Dan Turki ini saudara adalah ada salah satu kota yang di Turki yang dinasihati Paulus. Jangan kau mudah terpikat berpaling kepada Injil lain. Karena gempa yang begitu dahsyat saudara itu mengerikan. Mengerikan saudara kalau Tuhan mau menghukum mendatangkan bencana alam begitu gampang saudara. Jadi bencana alam ini saudara bisa merupakan hukuman Tuhan bisa. Atau ini mungkin saudara bisa juga yang merupakan hukuman Tuhan adalah kecelakaan. Walaupun tidak semua kecelakaan itu adalah hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan bisa menghukum seseorang lewat kecelakaan. Tapi masih mending kalau orangnya tidak mati saudara. Lewat kecelakaan itu bisa disadarkan. Atau hukuman Tuhan juga saudara bisa berupa ini. Kematian, nah ini yang parah. Kalau dihukum Tuhan di dunia ternyata akhirnya mati saudara berarti bye-bye. Tidak ada kesempatan memperbaiki. Nah saudara ini adalah hukuman yang bisa Tuhan timpakan kepada manusia di dunia. Di dunia saudara. Dan yang kedua saudara, Tuhan juga bisa menghukum di akhirat. Artinya apa saudara di akhirat ini saudara? Artinya manusia itu dibinasakan. Dan kalau sudah dibinasakan berarti tidak ada kesempatan merubah diri. Sudah bye-bye saudara. Dia akan mati selama-lamanya, disiksa selama-lamanya. Dan ini adalah 2 tempat atau 2 waktu Tuhan menghukum manusia. Nah saudara pertanyaannya yang berikutnya saudara yang adalah siapa yang akan dihukum. Tolong perhatikan baik-baik ya pelajaran ini saudara. Sebab ini penting ya. Coba perhatikan saudara. Siapa yang akan dihukum saudara? Semua orangkah? Tidak. Yang pertama yang akan dihukum oleh Tuhan adalah orang yang menolak Kristus. Yang pertama yang akan dihukum Tuhan adalah orang yang menolak Kristus. Kenapa saudara orang yang menolak Kristus kok dihukum Tuhan? Bagaimana dengan kepercayaan lain? Apakah tidak ada toleransi? Saudara perhatikan dasar ayatnya. Kenapa orang yang menolak Kristus itu dihukum Tuhan? Lihat ayatnya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang terkenal ini saudara mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saking besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga Yohanes menuliskannya begitu besar.
Kata begitu besar itu tidak bisa diukur, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan kata dunia ini bicara bukan bumi. Tapi kata dunia di dalam ayat ini bicara soal manusia. Sehingga kalimatnya kalau saya ganti, karena begitu besar kasih Allah akan manusia ini. Lalu apa tindakan Tuhan, saudara? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, bukti kasih Tuhan yang paling besar kepada manusia adalah ketika Yesus diberikan. Yesus diberikan, saudara, makanya adalah orang yang bodoh. Orang yang tolol yang menukarkan Yesus dengan apapun. Kadang-kadang saudara, kalau orang sudah menukarkan Yesus dengan jodoh, ujung-ujungnya dia akan berkata gini, semua agama sama sajalah. Tidak. Tidak. Wujud kasih Allah yang paling besar itu, saudara, cuma Yesus. Itu saja. Nah, setelah Yesus diberikan kepada manusia sebagai wujud kasihnya yang terbesar, maka kalimat ini berkata supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat ini, saudara, punya pengertian berarti kalau tidak percaya Yesus atau nolak Yesus, binasa. Makanya saya katakan siapa yang akan dihukum? Yang pertama yang akan dihukum Tuhan itu adalah orang yang menolak Yesus. Saudara, di sini kita tidak bicara soal toleransi. Alkitab katakan hanya Yesus jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Siapa nolak Yesus berarti dia memilih untuk binasa. Bukan Tuhan yang menentukan binasa, tapi orang itu yang memilih aku binasa sajalah. Kenapa? Sebab nolak Yesus. Terus ayat berikutnya sebagai ayat yang mendasari kenapa orang yang menolak Yesus dihukum. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, aku ini jalan. Dalam bahasa Yunaninya hodos. Hodos itu artinya, saudara, jalan satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Saudara, jangan terpengaruh oleh ungkapan yang berkata banyak jalan menuju Roma. Kenapa ada peribahasa begini, ada ungkapan begini, saudara? Ketika Roma itu menguasai, maka ketika dia invasi ke satu tempat, saudara, dan dia berhasil menguasai, maka saudara, dari tempat itu dia akan membangun jalan menuju Roma. Kalau 10 tempat dia kuasai, dia akan bangun 10 jalan menuju Roma. Untuk apa? Untuk memudahkan orang-orang yang dikuasai itu setor pajak ke Roma. Itu alasannya muncul kalimat banyak jalan menuju Roma. Nah, kalimat ini jangan disamakan banyak jalan menuju sorga. Enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Nah, saudara, kenapa tidak bisa? Sebab Yesus berkata, akulah jalan. Tak seorang pun sampai ke Bapa. Bapa ada di mana? Bapa ada di mana? Di sorga. Bapa itu tidak pernah menampakkan diri. Bapa ada di sorga, sehingga kalimatnya kalau saya ganti,
tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Makanya saudara, kenapa saya katakan orang yang akan dihukum itu orang yang menolak Yesus sebab menolak jalan. Dan dia tidak akan menemukan jalan lain untuk bisa sampai ke sorga karena jalan yang benar ditolak. Makanya saudara, kalimatnya bisa dikatakan begini. Menolak Kristus sama dengan menolak diselamatkan. Menolak Yesus sama dengan menolak diselamatkan. Jadi siapa yang akan dihukum, saudara? Yang dihukum yang pertama adalah yang menolak Kristus. Yang kedua, siapa yang akan dihukum, saudara? Yang kedua adalah yang menganiaya umat Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang akan dihukum adalah orang yang menganiaya umat Tuhan. Siapa umat Tuhan di sini, saudara? Setiap agama mengaku bahwa dia adalah umat Tuhannya. Apakah Tuhan yang disembah oleh keyakinan-keyakinan itu, saudara, Tuhan yang sama? Saudara, kalau Tuhannya sama, seharusnya tidak ada saling bermusuhan. Tuhannya sama. Tapi kenapa faktanya, saudara, kita melihat antar keyakinan seperti tidak akur. Bahkan ada yang membenci kalau lihat orang yang berbeda dengan dirinya, saudara. Kristen tidak seperti itu. Melihat orang yang berbeda muncul di dalam hati kita itu adalah kerinduan untuk menyelamatkan orang itu. Tapi ada orang-orang kalau lihat orang yang berbeda, hawanya itu ingin membunuh. Kalau Tuhannya sama tidak akan terjadi saling permusuhan seperti ini, saudara. Sebab hukum iman yang benar itu, saudara, adalah mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. Ini hukum iman yang benar, tetapi faktanya, saudara, ternyata kita masih menemukan, saudara, bukan saling mengasihi, tetapi saling membunuh. Pertanyaannya, lalu yang dimaksud umat Tuhan ini yang mana? Dengarkan, saudara, yang dimaksud umat Tuhan di sini adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus, saudara. Kita tidak usah lihat dari keyakinan yang mungkin jauh dengan kita. Kita lihat, saudara, yang dekat saja dengan kita. Mereka ingin membunuh orang pengikut Kristus, yaitu Yahudi. Masih ingat Rasul Paulus ketika dengan gagahnya naik kuda membawa surat dari imam-imam kepala, saudara, untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan, saudara, tiba-tiba Yesus menghadang. Dan dia jatuh dari kudanya, kemudian dia melihat sinar yang sangat menyilaukan. Dan dari sinar itu kedengaran suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saudara, perhatikan kalimat itu. Yang dianiaya itu adalah pengikut Kristus. Tetapi yang kesakitan itu adalah Kristus. Camkan, saudara, yang dianiaya adalah para pengikut Kristus, tetapi yang merasa teraniaya adalah Kristus. Makanya, saudara, dengan segala kekuasaan yang ada, kalau orang tidak pernah mau berubah menjadi percaya, suatu saat akan berhadapan dengan Kristus yang Maha Kuasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya masih ingat pernah ada juga suara yang terdengar di syutingan sebuah channel televisi tapi sudah dihapus. Ya, sudah dihapus, saudara, ketika terjadi tsunami di Aceh. Berita yang terdengar adalah, saudara, bahwa itu kan hari Minggu, tanggal 26 Desember 2004. Tanggal 25 orang Kristen biasa merayakan Natal, tapi dilarang. Dan katanya mereka mulai pada mengungsi ke gunung.
Rupanya ngungsi ke gunung itu seperti diselamatkan Tuhan. Karena besoknya tsunami dahsyat menimpa Aceh. 200.000 orang mati, saudara. Saudaraku yang kekasih, saat ini mungkin kita merasa Tuhan kok diem ya. Ada gereja ditutup, Tuhan diem. Orang Kristen sedang ibadah dibubarkan, Tuhan diem. Ada waktunya, saudara, Tuhan tidak akan diam. Kalau orang saudara setelah menganiaya lalu kemudian lihat kemuliaan Tuhan bertobat, itu Saulus dan jadi Paulus. Dan mungkin bisa saja saat ini orang-orang seperti Paulus akan terjadi. Tapi juga sangat mungkin tidak terjadi, saudara. Dan kalau kita tidak melihat itu, saudara perhatikan, akhirnya Tuhan akan menghukum orang-orang yang menganiaya umatnya. Jadi orang yang akan dihukum Tuhan itu, saudara, yang kedua adalah orang-orang yang menganiaya umat Tuhan. Itu akan dihukum Tuhan, saudara. Itu yang kedua, saudara. Saudara mungkin berkata, oh saya bukan termasuk atau tidak termasuk kelompok yang pertama dan kedua. Saya sudah terima Yesus, tidak nolak Yesus. Saya juga tidak menganiaya orang-orang percaya. Tapi dengar, yang ketiga kita bisa masuk. Orang yang akan dihukum Tuhan yang ketiga, saudara, itu adalah yang tidak sungguh-sungguh percaya. Yang tidak sungguh-sungguh percaya, saudara. Coba kita lihat Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat ibadah, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Kelompok ketiga yang akan dihukum Tuhan itu adalah yang tidak sungguh-sungguh, saudara. Perhatikan kalau saudara membaca Yesaya 1 ayat 13 ini, sepertinya Tuhan sudah begitu muak dengan orang Israel. Sampai-sampai Tuhan berkata, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Saudara ingat, syarat kita datang ke Tuhan itu adalah sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang kita bawa dengan tidak sungguh-sungguh, apapun juga, itu jadi kejijikan di hadapan Tuhan. Saudara suara bagus, tapi nyanyi tidak sungguh-sungguh, itu busuk di hadapan Tuhan. Saudara membawa persembahan perpuluhan atau yang lainnya begitu banyak dan uang baru, tapi saudara memberi dengan tidak sungguh-sungguh, itu jadi kejijikan di hadapan Tuhan. Saudara maaf ya, saya tidak menjamin semua orang yang ibadah saat ini sungguh-sungguh. Walaupun saya berharap semua sungguh-sungguh. Tapi saya tidak jamin. Karena saya tidak tahu hati saudara. Kadang-kadang kita ini ibadah tetapi sekedar kewajiban. Tidak serius untuk menyenangkan Tuhan. Kalau saudara mengerti arti ibadah. Ibadah itu dari bahasa Ibrani abodah atau sahah, saudara. Artinya adalah sujud menyembah. Bahasa Yunaninya proskuneo. Latreia, saudara, itu artinya sujud menyembah. Saudara beribadah, tapi saudara malah sibuk, saudara tidur sendiri, keluar masuk, mainan HP. Itu bukan nyembah. Itu bukan nyembah, itu bukan ibadah. Sebab ibadah itu sujud menyembah. Mungkin bukan fisik tetapi hati pertama-tama. Yang harus kita sujud menyembah. Sebab kalau kita tidak melakukan dengan baik saudara, itu akan menjadi kejijikan dan bau busuk di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saya jadi Tuhan,
Lalu saya memantau gereja-gereja, saudara. Mungkin saya akan berkata, aku muak melihat umatku yang beribadah dengan tidak sungguh-sungguh. Kalau saya jadi Tuhan. Tapi kalau kita baca ayat tadi juga Tuhan berkata begitu. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Saudara, kalau kita tetap tidak bisa serius dengan Tuhan. Suatu saat orang ini harus diajar oleh Tuhan. Jadi orang yang akan dihukum Tuhan itu, saudara, yang ketiga adalah yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Coba perhatikan, kalau orang temenan percayanya, saudara, maka orang percaya itu pasti sungguh-sungguh. Orang percaya pasti sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh sama dengan tidak percaya. Kalau saudara betul-betul serius percayanya kepada Tuhan, maka rasa percaya saudara akan nampak dari sikap saudara. Akan nampak dari apa yang saudara lakukan. Dan ketika kita melihat ada orang yang nampaknya melakukan segala sesuatu asal-asalan, sebetulnya kita bisa katakan ini orang kurang atau tidak percaya. Sebab orang yang percaya itu pasti sungguh-sungguh. Jadi yang ketiga, saudara, yang akan dihukum Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Yang keempat, yang terakhir. Yang akan dihukum Tuhan adalah yang berbuat dosa. Roma 6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini berkata sebab upah dosa ialah maut. Tidak disebutkan jenis dosanya, tidak. Tidak ada perbedaan antara dosa besar, dosa kecil. Menurut saudara, dosanya besar mana? Orang korupsi 1 miliar dengan orang korupsi 100 juta. Halo? 1 miliar itu di depan manusia, tapi di hadapan Tuhan sama. Sama, saudara. Karena dosa yang upahnya maut ini tidak dijelaskan, saudara, dosa seperti apa. Apakah dosa besar, yang kecil tidak? Tidak. Tidak dijelaskan seperti itu, saudara. Tuhan cuma berkata upah dosa itu maut. Nah, saudara perhatikan, orang percaya, saudara, ya, itu belum kebal dosa. Tapi harus menghindari dosa. Saudara dan saya ini belum kebal dosa. Pendeta yang berbuat dosa masih ada, saudara. Tapi walaupun kita, saudara, belum kebal dosa, bukan berarti harus menyukai dosa. Alkitab katakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalimat ini, saudara, perlu penjelasan. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya bagaimana ini? Apa jadi kudus, saudara? Kalimat tidak berbuat dosa lagi itu artinya adalah orang yang lahir dari Allah itu tidak dikuasai dosa lagi. Beda, saudara. Kalau sebelumnya dosa itu mengikat, setelah kita percaya kepada Yesus, lahir baru, dibebaskan oleh Kristus, maka kita tidak lagi diikat dosa, tetapi masih mungkin melakukan kesalahan. Nah, saudara, kalau kita melakukan kesalahan atau dosa, tapi kita tidak bertobat, tetap upah dosanya sama. Tuhan itu minta kita setelah dibersihkan tetap bersih. Makanya kalau kita melakukan kesalahan, cepat-cepat kita membereskan. Ingat, saudara, titik kelemahan yang namanya hyper grace. Itu mereka berkata gini, saudara, kita tidak perlu minta ampun lagi, kan sudah dulu. Walaupun dosanya baru kita perbuat lagi.
Hyper grace nggak perlu minta ampun lagi saudara. Ini titik kesesatannya hyper grace. Jadi saudara, kita masih ada peluang berbuat salah. Dan kesalahan kita atau dosa yang diperbuat oleh kita sekalipun sudah percaya, tetap upah dosa maut. Ayat ini tidak berkata, saudara, sebab upah dosa orang yang percaya Kristus itu bukan maut. Enggak. Ayat ini saudara tidak klasifikasi itu. Kalimatnya cuma berkata sebab upah dosa adalah maut. Sebab itu tugas kita kalau kita mengerti saudara bahwa upah dosa itu adalah maut. Ya hindari dosa. Berusaha sekuat mungkin dengan pertolongan Roh Kudus supaya kita tidak jatuh dalam dosa saudara. Tuhan mengerti kita bisa jatuh dalam dosa dalam ketidaksengajaan. Yang tidak sengaja saja harus cepat minta ampun. Apalagi saudara kalau itu disengaja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kenapa saudara kita harus menghindari dosa? Ayat tadi berkata sebab upah dosa itu adalah maut. Nah perhatikan kalimat terakhir saya saudara. Tidak ada seorang pun yang ingin dihukum. Perhatikan ya. Ayat tadi berkata hari Tuhan itu akan menimpa semua orang. Yang saya harapkan ketika hari Tuhan itu tiba. Maka itu adalah hari yang penuh sukacita bagi kita. Bukan jerat. Sebab itu solusi kita dalam menghadapi kehidupan ke depan. Percayalah kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan hiduplah sebenar mungkin di hadapan Tuhan. Sudah cuma gitu hidup kita aman. Jadi saudara inilah pengertian hari Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kiranya ini bisa memberkati, menyadarkan, membuat kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebetulnya pengertian hari Tuhan itu bisa hari Tuhan adalah hari Sabat. Hari Tuhan itu hari kematian. Hari Tuhan itu hari lawatan Tuhan. Hari Tuhan itu hari penghukuman. Hari Tuhan itu adalah hari kedatangan Tuhan. Dan hari Tuhan yang keenam itu hari penghakiman. Ini akan menimpa semua orang. Biarlah kita jadi orang yang kelompok kedua berbahagia ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdiri saudara. Hampiri Tuhan dengan segenap hati. Puji dan sembah Dia dengan kesungguhan. Ingat standar yang Tuhan minta adalah sungguh-sungguh. Katakan dalam pujian kita, Engkau ada bersamaku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mendampingi kita dan membimbing kita. Biarlah kita menjadi anak-anaknya yang mau dibimbing dan taat ketika dibimbing. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewat
saja katakan, Engkau ada bersamaku. Nyanyikan dengan kesungguhan hati. Coba lebih keras lagi. Ya Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Katakan kekuatan di hidupku. Ya Bapa. Haleluya. Bersama-sama katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seiring berjalannya waktu, maka ini sesungguhnya makin mendekatkan kita pada kedatangan Tuhan. Sudah bukan waktunya lagi kita bermain-main dengan Tuhan. Mari kita belajar beriman dengan segenap hati kita, dengan seluruh keberadaan kita. Sehingga tidak ada celah bagi ketidaksungguhan merusak iman kita. Biar siang hari ini, pagi hari ini, Tuhan melihat hati-hati yang mencintai Tuhan dari jemaat di tempat ini. Dan itu nampak dari kesungguhanmu saat kau memuji menyembah. Naikkan pujian ini terus dengan segenap hati kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saya mengundang petugas perjamuan maju ke depan. Haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Dia. Mari sembah Dia. Ku lewati semua perjalanan-Mu yang
Saudara, perbaiki cintamu kepada Tuhan Yesus saat ini. Cintai Dia lebih dari apapun, lebih dari tokomu, dari usahamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan, Engkau bukan hanya Allah yang penuh kasih, tetapi Engkau Allah yang adil, Allah yang tegas. Selama ini kami terbuai dengan Allah yang penuh kasih, sehingga kadang-kadang kami mengabaikan kesungguhan kami Tuhan. Tetapi mulai hari ini, mulai saat ini, setelah kami mengerti Engkau juga Allah yang bisa menghukum Tuhan, biarlah kami makin membangun iman kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh dari sebelumnya Tuhan. Supaya Engkau menemukan ketika Engkau melihat hati kami, bahwa hati kami mengasihi Tuhan. Itu yang kami rindukan ya Tuhan. Tanamkan firman-Mu yang telah ditaburkan ini dalam hati pikiran umat Tuhan di tempat ini. Sehingga mulai saat ini lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Layakan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Berkati roti dan anggur dan urapi pelayan perjamuan. Kami akan melakukannya dengan kesungguhan hati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Saudara, nanti roti dan anggur akan dibagikan. Dan setelah mendapatkan roti dan anggur, berdoa sejenak. Setelah berdoa, kita naikkan pujian yang tadi. Semuanya menyanyi, semuanya menyembah, jangan ada yang bengong. Ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku.
biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Berkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, mengangkat roti dengan tangan kanan, angkat tinggi-tinggi. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudaraku yang kekasih, setiap kali kita memegang roti perjamuan, ingatlah bahwa ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah karena dosa-dosa kita. Sebab itu hormati, hargai dan akuilah roti ini sebagai daging dan tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pegang ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Sesudah makan angkat cawan. Cawan ini adalah darah Kristus yang tertumpah. Darah yang menyucikan dosa-dosa kita. Sebab itu hormati, hargai dan akuilah pengorbanan Kristus ini. Dengarkan firman Tuhan. Dan juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan anggur ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepada Tuhan.
Bapa, kami bersyukur buat perjamuan kudus yang telah kami nikmati. Kiranya perjamuan kudus yang kami lakukan ini Tuhan, membuat kami makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala anugerah Tuhan. Dan terima kasih buat pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saya serahkan kepada yang bertugas. Cek. Shalom Bapak dikasih Tuhan. Ya, atas nama Bapak Gembala Sidang dan seluruh jemaat GPI Semarang Indah, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dari Bapak dan Ibu Pendeta David Budiman. Dan doa kami adalah Tuhan Yesus terus memakai pelayanan Bapak dan Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan dengan lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Nah Bapak kasih Tuhan, saat ini saya akan sampaikan beberapa informasi gereja kita. Yang pertama, ibadah raya kita onsite minggu depan tanggal 28 Mei 2023 akan diadakan pukul 8 pagi dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yabes dari GPI Slawi. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Pengumuman berikutnya, gereja kita minggu depan akan mengadakan doa Pekan Pentakosta dan akan diadakan pada tanggal 22 sampai tanggal 27 Mei. Jadi minggu depan ini dari hari Senin sampai hari Sabtu, bertempat di ruang utama gereja kita. Nah, doa ini dari Senin sampai Kamis, doa Pekan Pentakosta akan dimulai jam 7 malam. Dari Senin sampai Kamis akan dimulai jam 7 malam. Hari Jumat akan dimulai jam 8 malam dan hari Sabtu jam 6 sore. Jadi sekali lagi, Pekan Doa Pentakosta dari Senin sampai Kamis akan diadakan jam 7 malam. Hari Jumatnya jam 8 malam dan hari Sabtunya jam 6 sore. Kami mengajak semua jemaat dan para pelayan Tuhan untuk bergabung bersama dan mari kita persiapkan diri untuk menerima curahan minyak dan anggur yang baru dari Roh Kudus atas hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang akan berikan persembahannya kepada Tuhan dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu utama gereja. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan sekarang mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya ajak kita sekali lagi untuk dapat bangkit berdiri untuk kita menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan berikan sekali lagi kami kesempatan untuk bisa beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, menerima berkat firman-Mu Tuhan dan juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sungguh bersyukur atas semua kebaikan-Mu dan sebentar kami mengakhiri ibadah kami hari ini, biar berkat-Mu Engkau curahkan dalam kehidupan kami berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin.